belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Hikayat Burung Taun dan Burung Ngul-ngul. Kisah dari daerah Sulawesi Utara. Kabupaten Minahasa merupakan salah satu kabupaten yang menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi Sulawesi Utara yang berada di ujung paling utara Pulau Sulawesi ini beribu kota di Kota Manado. Sebagai salah satu tempat yang kaya dengan aneka satwa unik, Minahasa memiliki banyak cerita tentang dunia hewan. Salah satu cerita tersebut adalah kisah burung taun dan burung ngul-ngul. Bagaimana kisah cerita tersebut? Mari kita simak bersama. Dahulu kala, sebelum adanya manusia, hewan-hewan hidup dengan tenang dan damai. Setiap hari, hewan-hewan tersebut selalu bebas bepergian kemana saja di hutan yang hijau nan lebat. Hewan-hewan tersebut ada yang menjalin persahabatan erat layaknya manusia. Misalnya ada persahabatan antara burung bayan dengan burung taun. Setiap hari, burung taun dan burung bayan selalu pergi bersama. Di mana ada burung taun, di situ ada burung bayan. Begitu juga sebaliknya. Pada zaman dahulu, burung taun tidak jauh berbeda dengan burung taun zaman sekarang. Berbadan besar dan memiliki bulu yang hitam. Suaranya nyaring, serak, dan parau. Pada bagian ekornya terdapat bulu yang panjang, sedangkan bagian paruhnya terdapat garis-garis yang menunjukkan umur dari burung taun tersebut. Hanya saja, burung taun zaman dahulu belum memiliki mahkota di kepalanya. Begitu pula dengan burung bayan. Suaranya merdu dan tubuhnya lebih kecil dari burung taun. Hanya saja, pada bagian kepalanya terdapat mahkota atau jambul. Kalian lagi yang datang. Hei kerbau, kasihan sekali kamu ini ya. Setiap hari hanya makan rumput dan tidak bisa terbang. Hihihihi. Badannya banyak kutunya lagi. Kalian ini bisanya menggangguku saja. Coba kalau berani, ganggu si harimau. Kami mengganggumu karena tidak mungkin kamu memakan kami. Setelah mengganggu si kerbau, kali ini burung taun dan burung bayan mendatangi siput yang sedang berjalan. Hai siput, mau kemana kamu? Aduh, kalian lagi. Jangan-jangan kalian mau membalikan rumahku lagi ya? Tidak. Kami ini kan burung baik hati. Tiba-tiba, burung taun menggulingkan rumah siput. Burung taun dan burung bayan langsung pergi sambil tertawa. Hei, awas kalian! Dasar burung nakal! Burung taun dan burung bayan kali ini terbang di atas sebuah sungai. Mereka melihat seekor buaya yang sedang tidur dan berjemur. Burung taun terbang mendekati buaya tersebut dan menjatuhkan sebuah batu kecil di atas kepala buaya. Aduh, hei kalian, dasar burung jahil. Awas ya, akan aku makan kalian nanti. Setelah terbang ke sana kemari sambil mengganggu beberapa hewan di hutan, burung bayan dan burung taun beristirahat di sebuah batang pohon. Nafas mereka masih terengah-engah. Bayan,
Sebenarnya aku sudah lama ingin meminjam mahkotamu. Hanya saja aku malu mengatakannya. Kalau boleh, mahkotamu itu aku pinjam sehari. Besok aku akan kembalikan lagi. Boleh saja. Emangnya kamu mau kemana? Aku hanya ingin pergi ke beberapa tempat saja. Burung Taun mendekatkan kepalanya ke burung Bayan. Burung Bayan melepas mahkotanya dan memasangkan ke kepala burung Taun. Nah, sekarang kamu kelihatan lebih gagah. Tapi jangan lupa, besok dikembalikan ya. Wah, terima kasih Bayan. Besok pasti akan aku kembalikan. Setelah memakai mahkota milik burung Bayan, burung Taun segera terbang meninggalkan burung Bayan. Ketika burung Taun sudah pergi jauh, burung Bayan mulai merasa was-was. Apa mungkin burung Taun sudah menipuku? Ah, tidak mungkin. Dia kan sudah bertahun-tahun menjadi sahabatku. Setelah lewat sehari, ternyata burung Taun belum juga datang mengembalikan mahkota. Bahkan seminggu kemudian burung Taun belum juga kelihatan batang hidungnya. Burung Bayan pun menjadi sedih memikirkan mahkotanya. Mana mahkotaku? Hei Bayan, ada apa kau menangis? Burung Bayan dengan terisak-isak menceritakan tentang mahkotanya yang dibawa burung Taun. Kurang ajar sekali si Taun. Dia harus diberi pelajaran. Kleak, kemari kau Kleak. Saya datang pengetua hutan. Panggil si burung Taun, suruh datang cepat. Sekarang pengetua? Tahun depan, panggil sekarang juga, jangan pakai lama. Iya, siap pengetua. Ya. Setelah mencari ke sana kemari, burung Kleak akhirnya menemukan burung Taun yang sedang bersantai di sebuah batang pohon. Hei burung Taun, kamu dipanggil oleh pengetua hutan. Sekarang juga, gak pakai lama. Sejak kapan kamu memakai mahkota? Bagus kan mahkotaku? Sudah, nanti saja pamernya. Sekarang juga, ayo kita menghadap pengetua hutan. Hei burung Taun, benarkah kamu meminjam mahkota burung Bayan dan belum mengembalikannya? Iya pengetua hutan. Ampuni aku pengetua hutan dan burung Bayan. Tapi maafkan aku pengetua hutan dan burung Bayan. Mahkota ini sudah menyatu dengan kepala dan paruhku. Kalau dilepas dengan paksa, maka aku pasti akan mati. Aku merasa bersalah dan siap menerima hukuman dari pengetua hutan. Burung Bayan sudah berbuat baik kepadamu, dan sudah seharusnya kamu membalasnya dengan perbuatan yang baik pula, bukan malah menipunya. Soal mahkota itu, biarlah dipakai terus oleh burung Taun. Tentunya engkau tidak tega membunuh burung Taun kan, burung Bayan? Iya, tentu saja pengetua. Mana mungkin aku tega melakukannya pada burung Taun yang sudah lama menjadi sahabatku. Maafkan aku burung Bayan, maafkan aku. Sudah diam. Ih, dasar lebay. Nah, burung Taun, kamu boleh tetap memakai mahkota itu. Tetapi karena engkau menipu sahabatmu dan hanya mementingkan diri sendiri, maka engkau kuberi nama burung koak. Dan engkau burung Bayan, meskipun keindahanmu berkurang karena tanpa mahkota, engkau tetap dipuji karena kebaikan hatimu. Dan karena engkau menangis terus dari tadi, maka engkau kuberi nama burung ngul-ngul. Kisah Limonu, cerita dari Provinsi Gorontalo. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah seorang pemuda yang bernama Limonu. Pemuda tersebut tinggal di sebuah daerah yang dikenal dengan nama Benteng Otanaha, Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo terletak di Pulau Sulawesi. Pusat pemerintahan provinsi ini terletak di kota Gorontalo. Provinsi Gorontalo berdiri pada 5 Desember tahun 2000
dan merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara. Limonu sejak masih bayi hidup hanya berdua dengan ibunya. Ibunya bernama Ohohia. Sebagaimana pada umumnya pemuda, Limonu pun ikut berlatih silat. Setiap hari, Limonu berlatih dengan giat pada sebuah perguruan silat setempat. Suatu hari, dari seorang warga desa, Limonu mendengar adanya pertemuan para pendekar silat di desanya. Salah satu pendekar terkenal, Hemuto, akan menghadiri pertemuan tersebut sekaligus mengadu ilmunya dengan pendekar-pendekar lainnya. Limonu kemudian meminta izin kepada ibunya untuk menghadiri pertemuan tersebut. Mendengar anaknya menyebut nama Hemuto, Ohohia seketika terkejut. "Limonu, bukankah kamu seharusnya belajar silat lebih banyak? Tidak perlu menghadiri pertemuan yang khusus untuk para pendekar berilmu tinggi." Tapi ibu, justru aku harus banyak belajar kepada para pendekar tersebut, terutama kepada Hemuto, karena dialah pendekar paling sakti dan disegani. Ohohia berusaha mencegah anaknya menghadiri pertemuan tersebut, namun Limonu tetap bersikeras. Akhirnya Ohohia dengan terpaksa harus mengizinkan anaknya mendatangi pertemuan para pendekar tersebut. Pada hari pertemuan pendekar tersebut, Limonu datang dengan penuh antusias menyaksikan Hemuto mengadu ilmu dengan pendekar-pendekar lainnya. Setelah pertarungan selesai, Limonu segera mendatangi Hemuto yang sudah turun dari panggung. Hemuto heran melihat kedatangan Limonu yang dengan berani langsung mendekatinya. Limonu memberi hormat dan dibalas oleh Hemuto. "Anak muda, siapa namamu? Dan dari mana kamu berasal?" Nama saya Limonu, Tuan Hemuto. Saya berasal dari desa ini. Dan apa maksudmu datang menemuiku? Saya ingin berguru kepada Tuan Hemuto. Semoga Tuan berkenan mengangkat saya sebagai murid. Hemuto yang kagum melihat keberanian dan tekad Limonu tidak ragu-ragu untuk mengangkatnya menjadi murid. Selama berbulan-bulan, Limonu berlatih dengan sangat giat sehingga mampu menyerap semua ilmu yang diajarkan oleh Hemuto. Hemuto sangat kagum dan bangga dengan perkembangan ilmu silat Limonu. Bukanlah hal yang aneh jika Limonu menjadi murid kesayangan Hemuto. Hingga suatu hari, ketika Limonu sedang membersihkan pedang peninggalan ayahnya, ibunya datang dan mengajaknya berbicara. "Limonu, ada yang ingin ibu bicarakan." Iya ibu, ada apa? Kelihatannya penting sekali. Ohohia menceritakan bahwa ayah Limonu dahulunya merupakan penguasa daratan barat. Ketika Limonu masih dalam kandungan, ayahnya ingin menguasai daratan utara yang dipimpin oleh Hemuto. Ibunya sudah memperingatkan agar ayah Limonu tidak menyerang daratan utara. Namun ayah Limonu bersikeras sehingga bertarung dengan Hemuto. Ayah Limonu kalah dalam pertarungan tersebut hingga tewas. Kakak Limonu yang mencoba membalas kematian ayahnya juga tewas di tangan Hemuto. Apa? Benarkah yang ibunda katakan? Aku hampir sulit untuk mempercayainya. Limonu sungguh terkejut dan sulit mempercayai apa yang baru saja dikatakan ibunya. Dalam hatinya dia sangat ingin menuntut balas kematian ayah dan kakaknya. Tetapi di lain pihak dia juga tidak ingin menjadi murid yang durhaka. Limonu kemudian memikirkan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah itu. Limonu menemukan jalan keluar ketika beberapa waktu kemudian ada pertemuan para pendekar di wilayah benteng Otanaha. Di depan para pendekar, Limonu berbicara kepada Hemuto. "Guru, jika seorang ayah mati dalam sebuah pertarungan, apakah anaknya boleh meneruskan pertarungan tersebut untuk menuntut balas?" Hemuto terkejut dan tidak menduga dengan pertanyaan Limonu. Beberapa saat lamanya, Hemuto berusaha mencerna apa yang dikatakan Limonu. Hemuto yang masih tidak paham apa maksud perkataan Limonu, segera mengarahkan pandangannya ke semua orang yang hadir. Hemuto pun akhirnya paham setelah melihat Ohohia. Hemuto akhirnya sadar bahwa Limonu yang selama ini menjadi murid kesayangannya ternyata anak dari musuhnya.
Limono, selama ini aku tidak menyangka bahwa kamu adalah anak dari musuhku. Guru, maafkan muridmu ini. Ananda juga tidak menyangka bahwa ayah dan kakak tewas oleh guru. Jadi bagaimana dengan jawaban guru? Seorang anak boleh meneruskan pertarungan demi membalas kematian ayahnya. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan? Ananda memberi dua pilihan kepada guru. Pertama, biarlah Ananda melanjutkan pertarungan tersebut dan pemenangnya boleh menguasai daratan barat serta utara. Kedua, guru serahkan saja daratan barat dan utara tanpa pertarungan sebagai tebusan kematian ayah dan kakak Ananda. Hemuto yang tidak mau harga dirinya jatuh memilih yang pertama. Pertarungan guru dan murid pun tidak bisa dielakkan. Pertarungan dua pendekar berilmu tinggi tersebut berlangsung sangat alot. Hampir seharian lamanya mereka bertarung hingga sore menjelang. Ketika matahari hampir tenggelam, Limono akhirnya berhasil mengalahkan Hemuto. Hemuto pun tewas di tangan Limono. Setelah berhasil mengalahkan Hemuto, Limono pun menjadi penguasa daratan barat dan utara. Legenda Lagolo. Kisah dari daerah Nusa Tenggara Barat. Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki garis pantai yang panjang adalah Nusa Tenggara Barat. Provinsi Nusa Tenggara Barat yang beribu kota di Mataram ini terdiri dari dua pulau utama, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Pulau Sumbawa yang merupakan pulau terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki sebuah cerita rakyat tentang legenda Lagolo yang masih diceritakan secara turun-temurun sampai sekarang. Bagaimana kisah legenda Lagolo? Mari kita simak bersama dalam cerita berikut ini. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah sepasang suami istri yang sangat kaya raya. Sayangnya, meskipun kaya raya, sehari-hari mereka terlihat sangat sedih. Sebenarnya, apa penyebab kesedihan sepasang suami istri tersebut? Adinda, kekayaan kita sangat banyak. Hanya saja, kita belum memiliki anak. Kepada siapa nanti kita wariskan harta sebanyak ini? Iya, Kakanda. Saya juga memikirkan hal yang sama. Sejak saat itu, pasangan suami istri tersebut semakin rajin berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar segera diberikan anak. Doa pasangan suami istri tersebut akhirnya dikabulkan. Beberapa tahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan. Anak laki-laki tersebut diberi nama Lagolo, yang memiliki arti pembawa golok atau pembuka jalan. Lagolo sangat dimanja oleh orang tuanya. Akibatnya, Lagolo menjadi anak yang pemalas. Setiap hari, Lagolo hanya bermalas-malasan di rumah. Ketika pergi bermain, Lagolo selalu berkelahi dengan teman-temannya. Akibatnya, orang tuanya pun menjadi malu dengan perilaku Lagolo. Akhirnya, usia Lagolo pun menginjak 17 tahun. Lagolo, usiamu sekarang sudah 17 tahun. Sudah saatnya kamu berburu ke hutan. Aku malas berburu, Ayah. Buat apa mengejar-ngejar hewan di hutan? Lebih baik aku tidur saja di rumah. Berburu merupakan adat desa kita. Kalau kamu tidak mau berburu, maka kamu harus menghadap ketua adat dan mendapatkan hukuman. Dan seluruh penduduk desa akan memandangmu sebagai lelaki lemah dan pengecut. Apakah itu yang kamu inginkan? Tidak ada pilihan lain bagi Lagolo yang pemalas. Keesokan harinya, dengan berat hati, Lagolo mengikuti ayah dan para laki-laki lain di kampungnya pergi berburu ke hutan. Lagolo yang tidak terbiasa berjalan jauh pun tidak lama kemudian kecapean. Ayah, masih jauhkah tempatnya? Aku capek sekali. Tidak jauh lagi. Ayo cepatlah. Tapi aku tidak kuat kalau harus membawa busur panah dan parang. Apalagi perbekalan yang kita bawakan juga sangat banyak. Baiklah kalau begitu. Busur, panah dan parang serta perbekalan biar ayah yang bawa.
Setelah menyerahkan busur panah dan tombak serta semua perbekalan, Lagolo berjalan lambat di belakang. Dia sengaja berjalan lambat agar tertinggal dari rombongan pemburu tersebut. Setelah rombongan pemburu semakin jauh, Lagolo pun beristirahat di bawah sebuah pohon. Lebih baik aku beristirahat saja di sini. Toh nanti kalau pulang, mereka akan lewat jalan sini. Hei, suara apa itu? Lagolo tiba-tiba terkejut mendengar suara yang aneh tersebut. Lagolo berjalan ke sana kemari mencari asal-muasal suara tersebut. Akhirnya, Lagolo menemukan sebuah pohon yang sangat besar. Lagolo melihat buah berwarna hijau muda dan bentuknya seperti tabung berlubang, bergelantungan menjuntai ke bawah. Sepertinya dari lubang itulah suara aneh tersebut berasal. Buah yang aneh. Setelah puas melihat pohon yang mengeluarkan suara aneh tersebut, Lagolo berniat kembali ke tempatnya semula. Namun sayang, Lagolo lupa jalan. Dia kebingungan mencari jalan kembali. Lagolo berjalan ke sana kemari sambil berteriak memanggil ayahnya. Ayah! Ayah! Lagolo benar-benar tersesat di hutan itu. Selama berhari-hari, Lagolo berjalan menyusuri hutan tersebut untuk mencari jalan pulang. Dia memakan buah-buahan yang ditemuinya. Ketika malam tiba, Lagolo tidur kedinginan di atas tanah. Hingga suatu hari, seorang pemburu menemukan Lagolo yang sedang tertidur di atas tanah. Pemburu tersebut merasa kasihan dan membangunkan Lagolo. Hei, bangunlah. Hah? Siapa kamu? Kamu manusia atau jin penunggu hutan ini? Tentu saja aku manusia. Namaku Sandari. Aku seorang pemburu dan petualang. Kamu sendiri siapa? Dan kenapa kamu terlihat menyedihkan sendirian di hutan ini? Namaku Lagolo. Aku terpisah dari rombongan pemburu di kampungku. Jangan jadi manusia cengeng. Kalau engkau mau, aku bisa mengajarimu berburu. Wah, benarkah? Aku senang sekali. Sandari ternyata merupakan pemburu yang handal dan berpengalaman. Dia mengajari Lagolo memanah seekor rusa yang sedang berlari kencang. Sedangkan Lagolo yang sudah menyadari kekeliruannya selama ini berubah menjadi anak yang rajin belajar dan memperhatikan semua yang diajarkan oleh Sandari. Sandari ternyata tidak hanya mengajari Lagolo berburu. Sandari mengajari Lagolo bagaimana memanjat pohon secepat monyet. Selain itu, Sandari juga mengajari Lagolo bagaimana caranya bercocok tanam. Setelah berbulan-bulan belajar kepada Sandari, Lagolo pun mengetahui jika Sandari hidup sebatang kara. Kedua orang tuanya sudah lama meninggal, sehingga dia memutuskan menjadi seorang petualang. Ketika melanjutkan petualangan, Sandari dan Lagolo tidak sengaja bertemu dengan suami istri raksasa pemakan manusia. Raksasa tersebut bernama Ompu dan Wai Ranggasana. Wah, kebetulan sekali. Lihatlah, ada dua manusia yang cukup untuk kita makan. Jika dipanggang, pasti daging dua manusia ini sangat lezat. Lagolo, perlihatkan kemampuanmu memanah. Bereskan dua raksasa itu sebelum mereka memangsa kita. Tanpa membuang waktu, Lagolo segera menarik busur panahnya. Panah pertama diarahkan kepada Ompu. Panah tersebut menancap tepat di dada Ompu. Seketika raksasa tersebut roboh dan tidak bangun lagi. Wai Ranggasana sangat marah melihat suaminya tewas. Dengan cepat dia menyerang Lagolo. Namun, belum sempat dia menyerang Lagolo, sebuah anak panah menancap tepat di dadanya. Wai Ranggasana pun tewas seketika. Setelah membunuh dua raksasa pemakan manusia, Sandari dan Lagolo melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah alun-alun kerajaan. Sandari dan Lagolo sangat heran melihat alun-alun tersebut dipenuhi orang-orang yang sedang menonton sesuatu. Ternyata orang-orang yang berkumpul di alun-alun tersebut sedang menonton adu ketangkasan.
Lagolo pun masuk ke tengah alun-alun untuk mengikuti adu ketangkasan. Musuhnya ternyata bukan orang kebanyakan, tetapi para prajurit kerajaan. Adu ketangkasan yang diikuti Lagolo ternyata adalah lomba memanjat pohon. Karena sudah diajari oleh Sandari cara memanjat pohon seperti monyet, maka Lagolo pun dengan mudah mengalahkan para prajurit istana. Para penonton sangat riuh memuji ketangkasan Lagolo. Adu ketangkasan selanjutnya adalah memanah. Musuh Lagolo sekarang bukan hanya prajurit biasa, tetapi para kesatria punggawa kerajaan. Para kesatria tersebut dibuat kagum oleh kemampuan memanah Lagolo. Semua anak panah yang dilepaskan oleh Lagolo tepat sasaran. Para kesatria mengaku kalah dan memuji kehebatan Lagolo. Setelah berhasil mengalahkan prajurit dan kesatria kerajaan, sang raja pun menemui Lagolo dan Sandari. Anak muda, siapa namamu? Aku sungguh kagum oleh kehebatanmu. Nama hamba Lagolo yang mulia. Semua ketangkasan yang hamba kuasai ini diajarkan oleh sahabat saya, Sandari. Luar biasa. Memang sudah seharusnya dua orang yang bersahabat saling mengajari dan membantu satu sama lainnya. Nah, sekarang kamu berhak mendapatkan hadiah. Ada sekantung uang emas yang bisa kamu bawa pulang. Ampun yang mulia, maafkan hamba, tapi hamba tidak menginginkan uang emas. Jika yang mulia berkenan, bantulah hamba kembali ke kampung halaman. Lagolo menyebutkan nama desanya dan penyebab dia bisa kehilangan jalan pulang menuju desanya. Sang raja pun menyanggupi permintaan Lagolo. Sang raja bahkan memaksa Lagolo menerima uang emas yang menjadi haknya karena memenangkan adu ketangkasan. Tidak sulit bagi raja menemukan kampung halaman Lagolo. Sang raja segera menyuruh beberapa prajurit mengawal Lagolo dan Sandari pulang ke kampung halamannya. Ayah ibunya menangis sambil memeluk Lagolo. Mereka mengira Lagolo sudah meninggal di dalam hutan. Orang tua Lagolo sangat bahagia putra satu-satunya kembali dalam keadaan sehat. Ibu Lagolo memasak makanan yang sangat enak. Setelah selesai makan, Lagolo pun menceritakan penyebab dia terpisah dari rombongan. Lagolo juga menceritakan pertemuannya dengan Sandari. Bagaimana Sandari mengajarinya segala macam keahlian berburu, bercocok tanam. Lagolo dengan penuh semangat menceritakan bagaimana dia berhasil membunuh dua raksasa pemakan manusia. Lagolo dengan wajah berbinar-binar memberikan sekantung uang emas kepada ayah ibunya sambil menceritakan bagaimana dia berhasil mengalahkan para prajurit dan kesatria kerajaan sehingga raja memberikan sekantung uang emas dan memerintahkan para prajuritnya mengantarkan Lagolo pulang. Sandari, aku mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga karena engkaulah yang berhasil mendidik Lagolo dari seorang pemalas menjadi pemuda yang hebat dan pemberani. Sama-sama Paman, semua ini sudah menjadi kehendak yang maha kuasa bahwa saya dipertemukan dengan Lagolo di hutan. Jika kamu tidak keberatan, tinggallah di sini bersama kami. Anggaplah kami ini sebagai keluarga barumu. Engkau kuanggap sebagai anak sendiri, sehingga Lagolo memiliki saudara. Sandari pun tinggal bersama keluarga Lagolo. Ayah dan ibu Lagolo sangat bahagia mereka memiliki anak angkat. Selain itu, mereka juga sangat bahagia melihat bahwa Lagolo bukan lagi anak pemalas, tetapi sangat rajin bekerja membantu orang tuanya.